Pada suatu hari, Pak Subakir bersama dengan istri dan seorang anak perempuannya, mereka pindah dari kota menuju ke desa terpencil karena kantor di mana Pak Subakir bekerja mengharuskan Pak Subakir untuk berpindah tugas. Pak Subakir diberi fasilitas oleh kantor dengan mendiami sebuah rumah tua milik perusahaan di mana Pak Subakir bekerja. Dan di sanalah Pak Subakir bersama dengan istri dan seorang anak perempuannya harus tinggal untuk beberapa waktu di tempat tersebut. Mereka pun akhirnya menurunkan barang-barang dan mulai untuk membersihkan rumah yang akan mereka tinggali tersebut. Rumah tersebut adalah rumah yang cukup tua. Di sudut-sudut ruangan masih banyak terlihat kotoran dan sarang-sarang laba-laba. Rumah itu pun temboknya banyak yang mengelupas, sehingga bata-bata yang ada di dalam dinding muncul dan nampak ke permukaan dinding. Lantainya terbuat dari kayu yang sangat bagus, tapi sudah mulai menua juga. Anak Pak Subakir bernama Mawar meminta izin untuk bermain di halaman depan rumah yang baru mereka tinggali itu. Karena Mawar sudah bosan selama di perjalanan, maka Mawar ingin bermain di depan rumah. Mawar pun bernyanyi riang dan menikmati udara sejuk pedesaan tempat di mana ia akan tinggal itu. Cukup asri, lingkungannya banyak ditumbuhi dengan tanaman dan pohon-pohon berdaun lebat. Banyak sekali yang tumbuh di samping kanan dan kiri rumah tua tersebut. Tak terasa, hujan rintik pun turun di sore itu. Hujan rintik itu justru membuat Mawar semakin riang menikmati suasana alam pedesaan di tempat tersebut. Sambil bernyanyi, Mawar melompat ke sana kemari menikmati suasana di sekitar rumah itu. Tanpa disadari, ternyata di kejauhan Mawar diawasi atau diamati oleh sesosok bayangan hitam. Setelah diamati, ternyata bayangan hitam tersebut adalah sesosok wanita misterius. Ia mengamati Mawar dari kejauhan menggunakan payung hitamnya yang cukup aneh. Wanita tersebut terus saja melihat Mawar dari kejauhan dengan muka yang sangat dingin. Wanita tersebut diam bagaikan patung di dekat pohon di ujung rumah tersebut. Mawar tidak mengetahui kehadiran dari wanita itu. Mawar masih tetap saja bermain riang di bawah rintik air hujan. Wanita yang ada di sudut rumah tersebut, yang ada di bawah pohon, tiba-tiba saja melipat kertas dan membuat sebuah pesawat kertas. Kemudian perempuan misterius itu melemparkan pesawat kertas tersebut ke arah Mawar. Tanpa banyak bicara, perempuan itu langsung saja melempar pesawat itu.
dan pesawat itu pun meluncur terbang menembus rintik air hujan menuju ke tempat di mana Mawar sedang bermain. Pesawat itu pun akhirnya jatuh tepat di depan kaki Mawar yang sedang bermain di bawah rintik air hujan. Mawar melihat ke arah pesawat kertas yang terjatuh itu. Mawar bingung, dari mana pesawat kertas ini berasal ya? Kok tiba-tiba ada di bawah kakiku? Sambil menengok kanan kiri, Mawar mengamati sekitar tempat di mana ia berada. Namun Mawar tidak menemukan seorang pun di sekitar tempat itu. Dia hanya sendirian. Langsung saja Mawar mengambil pesawat kertas tersebut dan membawanya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Mawar yang sudah basah kuyup memberikan pesawat kertas tersebut kepada mamahnya. Mamah, aku tadi menemukan pesawat kertas ini. Aku tidak tahu siapa yang melemparkannya. Aku sudah tengok kanan kiri, tapi tidak ada orang. Kemudian mamanya pun menerima pesawat kertas tersebut dan membukanya. Coba sini mama buka. Di dalam kertas tersebut, setelah dibuka, tertulis sebuah kata singkat namun jelas. Pergilah, pergilah, pergilah. Pergilah? Apa maksudnya? Kemudian secara spontan, Pak Subakir pun mengambil kertas yang dipegang oleh istrinya, lalu mengajak Mawar untuk menuju ke tempat di mana Mawar menemukan pesawat kertas tersebut. Ayo Mawar, tunjukkan papa di mana kamu menemukan pesawat kertas tadi. Baik ayah, aku akan menunjukkan di mana tadi aku bermain. Tadi aku bermain di sekitar sini, di dekat jalan menuju rumah ini. Tadi tuh di situ ya. Lalu aku menengok kanan kiri, tapi aku tidak melihat ada seorang pun yang ada di sekitar sini. Aku pun bingung. Mungkin ini pesawat kertas yang tertiup angin lalu jatuh di sini. Aneh ini, tapi Mawar, sepertinya tulisannya masih baru, belum lama dibuat ini. Tapi di mana ya? Mereka pun akhirnya melihat sekitar rumah, melihat ke samping rumah, ke belakang rumah, dan di sekitar tempat mereka berada. Tiba-tiba Pak Subakir pun terkejut. Ia melihat sebuah rumah besar di seberang rumah tempat mereka tinggal. Di seberang rumah itu terdapat sebuah bangunan besar yang nampaknya juga tak terawat, hampir mirip dengan rumah di mana mereka tinggal saat ini. Rumah tersebut berlantai 2 dan berpilar dengan pilar yang sangat besar, cukup besar. Dan di depannya terdapat pohon, 3 pohon berdiri tegak di sana. Rumah itu pun terlihat jelek, banyak kerusakan di sana sini. Rumah siapa itu? Apa ini juga rumah milik perusahaan tempat ayah bekerja ya? Aku tidak tahu ayah. Mungkin saja, karena bentuknya juga mirip dengan rumah yang tempat kita tinggal ini. Iya Mawar, nampaknya ini memang satu orang yang memilikinya, karena mirip sekali. Pada saat mereka berbicara, ketika Pak Subakir ngobrol dengan Mawar, tiba-tiba di belakang mereka ternyata sudah berdiri seorang wanita misterius yang sedang
mereka cari-cari. Pergilah, nak, pergi. Jangan di sini. Siapa kamu? Mawar, cepat ke sini, Mawar. Anda siapa? Aku adalah orang yang tinggal di tempat yang kamu lihat tadi itu. Aku sudah di sini lama. Akulah yang memiliki tempat di mana kalian tinggal itu. Namun seorang yang sangat kaya, mereka memaksa aku untuk menjual rumah itu kepada mereka. Hah? Apa? Masa seperti itu, Ibu? Jadi ibu ini dipaksa untuk menjual rumah kepada orang kaya itu. Iya, betul sekali, anak kecil. Ada orang kaya, mereka tamak, ingin menguasai rumah-rumah milik ibu. Dengan paksaan yang luar biasa, akhirnya ibu pun menyerahkan, menjual rumah ini kepada mereka. Berarti yang membeli rumah ini adalah bos saya. Kebetulan saya bekerja di tempat seorang bos yang kaya raya juga, dan saya diminta untuk tinggal di sini. Pergilah, jangan tinggal di sini. Aku masih tidak rela menyerahkan rumah ini kepada orang-orang jahat itu. Aduh, aku jadi takut. Kenapa ibu bicaranya seram seperti itu? Aku sudah pusing. Harta milik suamiku, yaitu rumah-rumah ini, harus dengan terpaksa aku serahkan kepada mereka. Sampai mati pun aku tidak rela, anak muda. Mohon maaf, Ibu, jika keberadaan kami mungkin mengganggu. Tapi apa boleh buat, saya harus menjalankan apa yang dikatakan oleh atasan saya. Saya tidak bisa apa-apa. Kamu boleh saja tinggal di rumah itu, silakan. Tapi ingat, ketika bulan purnama tiba, kalian harus sudah angkat kaki dari rumah ini. Aku tidak mau sesuatu yang buruk menimpa kalian. Jadi tolong ingat baik-baik. Ketika bulan purnama sudah tiba dan sinarnya menerpa rumah-rumah ini, sebaiknya kalian angkat kaki. Sampai jumpa. Aku tidak ada waktu lagi. Aku harus pulang. Wanita misterius itu pun akhirnya